Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hulwatriana Firdaus dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis data yang telah kelompok kami buat. Anggota kelompok kami sendiri, diantaranya ada saya sendiri, Hulwatriana Firdaus, lalu Rahma Amalia, Rizky Utami, dan Syifa Andira Rahmayanti. Pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal, objek, atau kejadian yang diperoleh dari hasil pengamatan, observasi, dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra. Fungsi data mengacu pada definisinya, adapun fungsi data yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai acuan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Lalu sebagai implementasi. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Selanjutnya sebagai pedoman. Data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Yang terakhir sebagai evaluasi. Data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Selanjutnya ada perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data adalah sebuah fakta atau rangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contohnya umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu, jenis rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Contohnya, lulusan terbaik tahun 2009 atau rata-rata IPK lulusan 2009. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Selanjutnya ada observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Lalu melalui kuesioner, yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang terakhir melalui studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika penelitian memakai kuesioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan penelitian, baik secara tertulis ataupun lisan. Nah, sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Selanjutnya ada DIKW, atau Data Information Knowledge Wisdom Hierarchy, adalah sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. DIKW ini terdiri dari data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Yang pertama ada data. Dalam konteks DIKW dipahami sebagai simbol atau tanda yang mewakili rangsangan atau sinyal yang tidak ada gunanya, hingga dalam bentuk dapat dipergunakan. Zel ini menandai karakteristik data tidak digunakan sebagai know-nothing.
Zins menyebutnya sebagai data yang subjektif, di mana data universal digambarkan sebagai produk pengamatan, sedangkan data subjektif sebagai pengamatan. Definisi data sebagai fakta yang diajukan oleh Rowley adalah um, diskrit, fakta objektif atau pengamatan yang tidak terorganisir dan belum diproses sehingga tidak memiliki arti atau nilai karena belum diinterpretasi dalam suatu konteks. Sedangkan data sebagai sinyal dipahami sebagai rangsangan sensorik yang dirasakan manusia melalui indera atau pembacaan sinyal termasuk di dalamnya sensorik terhadap panca indera. Lalu informasi. Dalam perumusan hierarki yang diajukan oleh Henry mendefinisikan sebagai informasi yang mengubah menjadi fungsional bukan struktural dalam perbedaan antara data dan informasi. Lalu pengetahuan. Pandangan DIKW dalam ranah pengetahuan didefinisikan merujuk pada informasi yang telah diproses terorganisir atau terstruktur dalam beberapa cara apabila diterapkan. Pengetahuan adalah tindakan, bukan definisi tindakan itu sendiri. Yang terakhir ada wisdom. Kebijaksanaan sebagai pemahaman yang dievaluasi di mana pemahaman mengemukakan diskrit pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan meningkatkan efektivitas menambah nilai Cleveland, menggambarkan kebijaksanaan hanya sebagai informasi pengetahuan tersusun yang dibuat sangat berguna. Sekian video presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.